Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedengaran ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Terkhusus especially kalian semua siswa-siswa pilihan, terpilih, terpercaya merepresentasikan keseluruhan dari siswa-siswi Semansa Kota Sukabumi di tahun pelajaran 2020-2021 di kepengurusan OSIS, kepengurusan ekstrakurikuler 2021 juga. Semua kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga ya. Sebuah kebahagiaan saya bisa hadir bersama kalian hari ini di hal yang sangat penting buat kalian, buat saya dan buat sebuah penting menjadi salah satu prasyarat ya, prasyarat standar nasional pendidikan. Kesiswaan itu menjadi satu prasyarat dari 8 prasyarat bahwa sekolah kita itu pantas ya, pantas dijadikan dijadikan model ya, dijadikan percontohan, minimal bisa melayani, saling melayani di antara kita ya. Jadi sesuai dengan fungsi sekolah sebagai pelayan jasa pendidikan. Dan kebetulan kita ini satuan pendidikannya negara ya, jadi akan menjadi sorotan karena segala sesuatunya dibiayai oleh pajak ya negara, jadi harus dipertanggungjawabkan. Maka dengan itu kami tim kesiswaan bersemangat walaupun di kelelahan kita ya, kita akan berupaya semoga hari ini walaupun cuma 45 menit bisa memberikan kata padudung ya. Saya jadi ingat sama ini ya, sama saudara saya gitu ya, sama sobat saya dulu ya, memberikan sengatan-sengatan di pagi hari ya. Jadi harus sesuatu yang baru begitu ya, harus sesuatu yang greget walaupun cuma sedikit ya, menjadi langkah yang taktis gitu ya. Oke, kita mulai dari penyusunan program kerja OSIS ya. Ini contoh aja. Sebetulnya program kerja OSIS, MPK dan Ekskur, tapi kita kerucutkan. Nanti kita belajar beranalog. Beranalog itu bertamsil, membuat sebuah permisalan ya. Jadi biasakan kalau ada sesuatu yang sudah kamu pahami dengan baik dan benar, jadikan itu sebuah ilmu untuk dijadikan tamsil pada menjadikan sebuah analog, percontohan, permisalan yang sama pada hal yang lain ya. Seperti ginilah contohnya, saya sederhana. Jadi cara berpikirnya begini, ketika saya sedang membuat, diperintahkan oleh guru sedang membuat paragraf deduktif ya. Deduktif itu berarti satu paragraf yang mengerucut, jadi dari umum kepada khusus. Kebalikannya induktif, jadi bukan merucut tapi mengeluas ya, meluas dari yang khusus kepada umum. Maka ketika saya berbicara itu, ketika saya sedang menyusun itu, maka pelajaran matematik ya, pelajaran matematik yang pernah saya pelajari waktu SD, SMP, SMA, kemudian memberikan saya logika berpikir bahwa oh iya, ini kalau dalam matematika tak beda seperti akar kuadrat. Kalau dia meluas, kalau dia merucut, maka itu seperti sebuah perpangkatan. Lebih luas lagi kalau kamu ke SMA kelas 1 sudah bicara tentang integral dan diferensial. Ada turunan ya, ada turunan, ada integral. Kalau integral itu apa? Bukan naikkan, integral apa? Integral apa? Kalau ada turunan, ada yang naik begitu ya. Nanti ada, kamu belajar lagi tentang logaritma dan antilog. Ada log, ada antilog. Jadi
ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang melebar, ada yang mengerucut, gitu ya. Lebih luas lagi di geografi ada lagi nanti angin siklon yang memusat, menyebar dan sebagainya, ya. Nggak pusing ya, kasih misal. Jadi segala sesuatu itu ternyata hampir sama di semua bidang gitu ya. Ternyata ada paragraf deduktif dalam bahasa Indonesia, ternyata ada akar dan ada kuadrat, ada integral, diferensial dalam matematik ya. Kalau dalam olahraga apa ya? Kalau olahraga agak susah ya. Mengerucut atau itu ya. Kalau geografi ada ya. Kalau di geografi ada. Jadi ada angin itu yang menyebar antisiklon, ada yang memusat angin siklon. Tornado itu memukul. Ada juga yang berabut segala sesuatu. Jadi dia nanti pusatnya di atas. Oke, itu bermisal-misal ya. Hanya memberikan supaya kamu terbuka wawasan bagaimana membuat pertamsilan atau analog. Orang dewasa suka ngomong analoginya gitu ya. Tamsilnya itu artinya permisalannya, percontohannya pada bidang yang lain. Oke, penyusunan program kerja OSIS. Akan kita mulai dengan slide selanjutnya ya. Nanti Pak Roni langsung oke. Program kerja saya dari beberapa definisi dari berbagai ahli saya peras sedemikian rupa sehingga kamu menghafalnya tidak susah. Program kerja itu apa sih? Sederhana aja, kesatuan rencana yang terukur. Oke? Kenapa disebut terukur? Karena nanti di akhir program kerja, keseluruhan program dilaksanakan ada evaluasi. Di evaluasi itu ada progress report namanya. Progress itu laporan perkembangan. Jadi ada evaluasi itu di tengah kegiatan, ada di akhir. Biasanya yang terakhir, kalau terakhir di MUSIS ya. Jadi LPTJ itu di laporan pertanggungjawaban kepengurusan itu diterima atau tidaknya itu tergantung. Kalau deviasinya terlalu banyak yang tidak dikerjakan 40% ditolak. Nanti kalau kalian jadi insya Allah ya ketua MPR begitu ya, atau ketua DPRD lah paling sedikitnya, ketua DPRD tingkat 2 atau di provinsi, kalian harus menyampaikan itu apa yang sudah dikerjakan. Terlihat itu saking pinter-pinternya orang-orang organisasi itu ya, yang dulu orang ahli itu sampai dibuatkan dalam bentuk apa itu namanya diagram ya, dibuat seperti apa itu linier ya, garisnya set. Oh iya, ternyata capaiannya cuma 70%, luar biasa gitu ya. Nanti diterjemahkan juga, ada yang capaian istimewa, ada yang baik, ada yang cukup, ada yang kurang. Itu tergantung di klasifikasinya. Kamu bikin interval. Jadi kalau di dalam matematika bikin intervalnya, oh ya 90% ke atas dianggap istimewa gitu ya, atau memuaskan. Atau dari 80 sampai 90 disebutnya sebagai apa ya? Sebagai baik ya. Kalau baik itu berarti di atas rata-rata. Cuma tidak menonjol banget begitu ya. Kalau 90 ke atas, 91 sampai 100 itu misalkan kamu anggap kamu bikin intervalnya ternyata itu memuaskan, artinya istimewa. Berarti organisasi ini capaian kerjanya istimewa, berarti orang-orangnya luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian kalau baik berarti pengurusnya di atas rata-rata. Orang-orang yang bisa bekerja sama. Karena dalam organisasi itu bukan bicara satu orang, bersinergi bahasanya ya. Kooperatif, kolaboratif gitu ya. Kalau kolaboratif menyatukan semua kekuatan. Kalau kooperatif juga sama, bekerja sama. Bersinergi, langkahnya harus sama. Satu pikiran, satu sikap, tekad ya. Pikiran, tekad, langkah. Nah itu biasanya gitu ya. Biasanya pas langkah sok ya ada friksi lah ya. Maklum kan anak muda pengen idealisme lagi tinggi. Kata saya begini, kata saya. Nah itu ada keterampilan untuk mensinergikan. Oke.
Program kerja adalah kesatuan rencana yang terukur. Itu berhubungan dengan evaluasi ya. Jadi bukan lamunan, tapi sebuah rincian detail dari misi dan visi ya. Dalam bentuk-bentuk kegiatan yang harus terukur. Yang paling penting itu rencana itu harus terukur. Sehingga orang bisa melihat, oh ini tuh berhasil atau tidak. Oke, sekarang OSIS. Saya akan membuat Anda dari sekarang tidak menyebut pengurus OSIS itu menyebut dia orang OSIS, bukan. Karena kita semua ya, karena Anda semua siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia, siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia, siswa-siswi Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia, siswa-siswi SMP dan Madrasah Sanawiyah di seluruh Indonesia tergabung menjadi keanggotaan OSIS secara otomatis berdasarkan Permendiknas gitu. Jadi kalau bicara OSIS ya aku OSIS semua. Oke? Kita kalau kalian di kelas 10, 11 maupun 12, kalian itu adalah anggota OSIS semua. Jadi bertanggung jawab semua. Tapi kalau ngomong si kakak itu adalah pengurus OSIS biasakan ya. Jadi jangan disebut OSISnya aja karena semua OSIS. Oke? Jadi kalau bicara OSIS kita kalau saya nih, Anda semua ini OSIS. Tapi kalau bicara kepengurusan, pengurus OSIS, nah itu bicara siswa-siswi yang terpilih dan terpercaya. Kepengurusan itu menunjukkan kolektif kolegial. Apa kolektif kolegial itu? Kolektif itu beberapa orang. Kolegial itu yang bekerja sama dalam satu badan yang khusus. Jadi tidak boleh ada ketika belajar berorganisasi, maka kita sudah mulai belajar pada tahap berkolaborasi, elaborasi ya. Melakukan melakukan sebuah suksesi ya. Suksesi itu proses penyuksesan. Suksesi sebuah kegiatan ya. Suksesi kegiatan secara bersama-sama. Nah ini kerennya di sini. Secara bersama-sama. Artinya tidak lagi bicara tentang egois. Saya itu tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada tim kesiswaan. Jadi ketika saya menyebutkan kata Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, maaf. Kalau Bapak Kepala Sekolah memberikan instruksi kepada saya, Pak Ade tolong begini, tolong laksanakan A, maka saya akan menjawab bukan atas pertimbangan saya pribadi. Kalau saya pribadi pasti saya menjawab, aduh saya tidak mampu Pak, karena kemampuan saya terbatas, waktu saya terbatas, cara berpikir juga saya terbatas. Maka saya akan mengatakan saya sanggup, karena saya sadar bahwa di belakang saya ada tim yang luar biasa 5 orang. Itulah yang disebut dengan jadi Anda jangan berpikir wah ini hebat Pak Ade bisa beri. Bukan, ini ada Pak Budi di belakangnya. Ada 6 malah dibantu lagi IT, ada Bu Nur Halimah ya. Ada Pak Budi, ada orang-orang yang tidak tersebut ya. Jadi ketika kita bicara masalah organisasi, maka kita bicara tentang pasukan, tim ya. Itulah kecakapan berorganisasi itu kita akan menjadi terlihat optimal ketika kita berbicara tentang kekuatan kita dan kolegial kita. Gak begana luar biasa contohnya ada Bu Epi. Bu Epi itu kan pernah jadi pembicara nasional. Pembicara nasional di atas saya. Pangkatnya juga sudah 4B luar biasa. S2-nya selesai. Ya, luar biasa lah ya. Tapi karena dia berpikir secara tim, Bu Epi gak ada masalah, itu gantian aja Pak Ade di atas nanti. Bu Epi sekali-kali jadi ketua tim, itu biasa aja. Jadi saya memberikan ini karena saya berterima kasih sekali ini pada rekan-rekan ya. Luar biasa saya jadi pembicara. Jadi saya sebetulnya malu ini untuk hadir di sini. Karena berhadapan dengan orang-orang pintar di tim saya. Ada Pak Roni luar biasa itu, milenial. Pelatih nasional, instruktur taekwondo nasional. Itu luar biasa itu. Ini semua kerjaannya Pak Roni ini. Leadernya ini kerjaan Pak Roni. Saya cuma ya memberikan restu, memberikan arahan umum. Jadi bicara kepengurusan, maka kamu harus mulai bicara tentang analisis SWOT, strength,
weakness, threat, ya, dan opportunity dan threat. Kita harus tahu kekuatan. Jadi kalau bicara organisasi jangan memikir saya, berpikir kita. Kita punya tim loh, ya. Kalau ditanya bisa nggak Anda mengurus Sukabumi? Misalkan Bapak Rahmat tiba-tiba dicalonkan jadi wali kota Sukabumi, Bapak siap gak jadi kadis kota Sukabumi? Pak Rahmat akan berpikir, ya saya kan punya tim, siap, misalkan begitu ya. Atau kalian misalkan tiba-tiba ya jadi forum, jadi ketua forum siswa ya Sukabumi, keren kan? Forum siswa Sukabumi, ada tuh forum siswa Sukabumi, forum organisasi siswa Sukabumi, jadi OSIS seluruh Sukabumi, SMA ngumpul tuh, forum siswa SMA Kota Sukabumi, SMA sama SMK tuh. Ada beberapa yang jadi pengurus di kita. Reza juga masuk kalau nggak salah. Reza yang kemarin masuk. Nah nanti ketua OSIS yang baru juga, Fahri juga saya pikir akan masuk ke sana. Oke? Itu bicara tentang program kerja dan tentang OSIS-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya. Ada beberapa bidang ya di OSIS ya. Ini Pak tinggal dibaca aja. Dilanjut Pak. Oh iya, saya ya harusnya. Di mana dilaksanakan perumusan ya, pelaksanaannya ya, perumusannya ya. Epi senyum-senyum, saya lupa ini. Pelaksanaannya kapan itu Cina? Itu program kerja itu dilaksanakannya sebetulnya yang benar itu semua program kerja itu pada sidang komisi di MUSIS. Itu sebetulnya. Jadi nanti gini ya, kemarin tidak terlaksana karena pandemi. Nanti insya Allah ya, kita sehat semua. Doakan semua Januari kita semuanya tatap muka, berdoa ya sama Allah ya. Januari kita tatap muka ya, bismillah ya, amin. Aminin semua. Januari kita tatap muka paling lambat, amin. Amin. Nanti insya Allah nanti pas Juli itu kamu sudah masuk ke belajar tentang persidangan. Nanti ada manajemen persidangan. Ada nanti pleno, namanya pleno itu, jadi pleno itu paripurna. Jadi keseluruhan pengurus masuk di situ ya. Bahkan kalau ada anggotanya bisa masuk semua. Cuma kan kita musyawarah perwakilan sesuai dengan sila keempat. Ya, sila keempat itu apa katanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi lah kalau seluruh rakyat Indonesia dimasukin ke kantor DPR, hancur itu kantor MPR ya. Maka representasi, musyawarah perwakilan. Maka di kita ada MPK. Jadi seluruh siswa diwakili oleh MPK-nya. 3 orang di MUSIS. Nah ketika sudah di MUSIS, maka MUSIS itu bisa menjadi legitimasi bahwa itu mewakili keseluruhan siswa, keseluruhan OSIS. Maka segala keputusan organisasi tertinggi di OSIS ada di MUSIS. Maka kemudian supaya tidak keluar dari ketentuan peraturan Permendiknas yang sudah peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang sudah diatur mengenai OSIS, maka para pembina OSIS kesiswaan harus hadir, ikut mengawal, memberikan pengertian. Oh ini udah off the record. Ini sudah melanggar hierarki hukum karena tidak boleh keputusan di MUSIS melanggar Permendiknas. Misalkan keanggotaan OSIS SMA Negeri 1 Kota Sukabumi seumur hidup, ya nggak bisa ya. Gitu misalkan ya. Oke, di dalam MUSIS. Jadi MUSIS itu nanti ada pertama laporan pertama. Jadi yang pertama itu penyerahan palu sidang kepada pimpinan sidang. Presidium tuh. Presidium itu orang yang diangkat representasi lagi. Kalau bisa bukan pengurus OSIS yang aktif sekali puncak, tapi orang-orang tertentu panitianya. Kemudian dia mempertanggungjawabkan, kemudian setelah diterima maka dibaca konsideran. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya diramat. Musyawarah siswa, organisasi siswa intersekolah SMA 1 Kota Sukabumi. Begitu ya. Tahun 2020. Menimbang dan seterusnya. Terus dibaca, diputuskan, menerima dengan catatan laporan pertanggungjawaban kepengurusan OSIS periode kepengurusan 2019-2020. Begitu. Selesai, diputuskan di Sukabumi, ditandangi pimpinan sidang,
ditandatangani semua, ditulis, ditandatangani sambil ditandatangan. Keren lah pokoknya kalau sidang itu. Kalau udah manajer sidang keren kayak orang di pengadilan ya, kayak orang-orang di Muktamar Nasional apa ya, Muktamar Nasional apa namanya itu, organisasi-organisasi ID misalnya ya, ISEI ya, PGRI, tandatangani gitu ya. Dan itu harus ditandatangani, harus dilihat. Dan itu harus diamankan oleh semua, dikawal pelaksanaannya oleh semua. Oke, jadi harus dikawal karena kita itu orang-orang yang bersepakat di dalam sidang bukan di luar sidang. Jadi segala sesuatu dalam organisasi harus diselesaikan yang sifatnya strategis itu harus diselesaikan di dalam persidangan atau rapat. Rapatnya kan banyak ya, ada rakor, ada rapim. Kalau rapim pimpinan semua, pengurus teras. Rakor bidang-bidang ikut ya, divisi-divisi atau seksi ikut. Oke, ada lagi pleno semua begitu. Nah di posisi itu semuanya. Jadi apa setelah LPTJ, malah sebelum LPTJ tata tertib sidang pun harus dibahas ya. Jadi pleno 1 tentang tata tertib siapa yang boleh masuk, siapa yang punya hak suara, siapa yang punya hak bicara. Beda hak suara dan hak bicara itu beda. Hak suara itu menentukan, tapi hak bicara siapapun bisa, termasuk peninjau dari sekolah lain yang hadir. Gitu. Tapi kalau hak suara memilih itu Anda semua. Jadi ketua apa ya, kesiswaan Wakasek tidak berhak, tidak punya hak suara, tapi punya hak bicara. Ya. Tapi punya hak prerogatif mewakili kepala sekolah jika kalau sudah melenceng. Tapi untuk hal yang suka-suka anak ya, suka-suka anak siswa ya, peserta didik ya, kita nggak punya hak suara, tidak boleh milih. Kita harus netral, Bu Epi harus netral, Bu Ima harus netral ya, Pak Roni semuanya harus netral, Pak Dadan semua, termasuk Bu Zakiyah, walaupun Bu Zakiyah itu pembina OSIS harus netral ketika pemilihan itu. Jadi beliau tidak, hak suaranya dicabut oleh konstitusi ya. Termasuk saya tidak boleh memilih. Silahkan Anda yang milih. Saya hanya bicara aja, memberikan pertimbangan dan sebagainya. Dan hak bicara itu orang luar boleh. Ada OSIS dari luar boleh bicara. Ya, ini saya bicara MOSIS dulu ya. MOSIS kemarin nggak berlangsung. Setelah itu acara juga harus. Sidang pleno 2 adalah pembahasan acara harus disepakati bersama. Tadi kalau tertib bicara tentang quorum, layak nggak nih kehadirannya 70%. Kalau di acara apa aja yang akan dilaksanakan di MOSIS harus diselesaikan di situ. Setelah diselesai, dalam konsideran lagi sebuah keputusan rangka putusan dan ketuk palunya 3. Jadi kalau diskusi itu ayat per ayat cuma 1 kali. Oke, setuju semua, setuju. Ya. Selanjutnya pasalnya oke, setuju. Nah, tapi ketika bicara tentang menimbang dan seterusnya ditandatangani itu ketuknya 3 kali. Bukan memberhalakan ketukan, tapi begitulah organisasi itu harus teratur. Maka saya bikin, coba lihat di itu ya, Bapak bukan ini. Tapi kalau kalian hadir di blog saya, alhamdulillah lah nambah adsense, nambah poin saya ya. Juga bisa dicairin gitu ya. Blogspot saya ada Patruan Blogspot kan. Ada patkurahman.blogspot.com, ada di manajerial manajemen persidangan. Dan itu hanya SMA 1 yang bikin itu. Ya. Ketika itu OSIS-nya itu Pak pembina kesiswaannya Wakaseknya Pak Solih Al-Mahya. Kemudian dia melihat di Kirsos ternyata ada persidangannya, masukin Bapak ngisi kemarin nggak ada karena emang riweuh tepuguh ya acara itu kemarin karena di akhir sebelum itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih ya, ada perubahan dari kebijakan pendidikan ke provinsi tidak masuk kan, jadi disederhanakan kemarin. Tapi saya pikir sekarang ada ya manajemen persidangan, semoga kalian nanti menjadi singa-singa persidangan, menguasai kebijakan publik ya, amanah dan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan membahagiakan orang lain. Oke?
Bentar ya, izin. Oke, lanjut. Setelah itu maka kemudian setelah laporan itu maka kemudian dibuatlah, dibagilah orang-orang yang di posisi itu ke dalam beberapa komisi. Dibagi kita semua terbagi rata ya. Bagi sama jumlahnya ke dalam komisi-komisi. Salah satu komisinya komisi program kerja. Jadi ada komisi ADART, urus ADART ada perubahan enggak? Nah itu satu komisi. Dipecah. Jadi ada beberapa kamar komisi ya. Ada beberapa komisi. Urus, ada lagi ketua sekretarisnya situ ya. Nah, salah satunya adalah program kerja dibahas di situ. Dar dedor gitu ya. Oke. Kita lihat dulu SMA 1 itu kita lihat misalkan ditayangkan ya program kerja kesiswaan karena kita di bawah kesiswaan maka kita lihat program kesiswaan dilihat oh kalian dari mulai kegiatan oh ternyata ada LDKS selanjutnya Pak Roni setelah LDKS apa ini ada OKD setelah OKD apa Pak Roni ada MUSIS ya. Ada LPTJ ya Ekskur. Wah terus sampai terus 1 tahun. Nah kamu harus mengakselerasikan diri. Program OSIS itu program OSIS diantaranya membantu kelancaran proses itu karena proses yang saya sebut tadi MPLS adalah wadah ya ekspresi Anda, wajah afiliasi, aktualisasi diri Anda itu termasuk yang sekarang ini kan LDKS. Apa LDKS itu? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Bahasa kerennya leadership. Kalau ngomong administrasi aja pengetahuannya kamu bicara manajemen. Tapi kalau kamu sudah pengelolaan ya. Tapi kalau sudah bicara tentang kepemimpinannya leadership. Dan tidak semua orang mampu memimpin. Karena ternyata orang-orang tertentu ada yang memimpin dengan berbagai gaya kepemimpinan. Ya, kalau dari lihat jenisnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi kalau gaya itu semua orang punya, ya, punya gaya sendiri. Ya, oke. Kembali lagi ke MUSIS, maka di sidang komisi itu dibahas program kerja ada berapa bidang sih, ya? Ada ketakwaan lah, ada bela negara lah, oke, ada tiknya, ada berbahasanya. Karena ternyata kenapa disebut bahasa penting? Karena bahasa itu dijadikan sebuah pemersatu, ya, alat pemersatu. Jadi kenapa ada bahasa Indonesia? Kemudian kenapa bahasa Indonesia karena alat pemersatu? Kalau kalian ke Hambalang sana, ada Bukit Hambalang, Sentul sana, seperti Pentagonnya Amerika itu berkumpul, ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di situ. Pasukan yang dilatih untuk PBB ada di situ. Begitu masuk gerbangnya luar biasa. Ada Universitas Pertahanan Negara di situ. Dan lebih kerennya itu ada Lembaga Ketahanan Nasional Kebahasaan. Jadi bahasa itu harus diatur, tidak boleh sembarangan. Ternyata ya bahasa-bahasa harus kenegaraan itu harus. Ternyata bahasa Indonesia itu penting. Ya. Maka kemudian dalam Sumpah Pemuda wajar kalau di dalam Sumpah Pemuda disebut menjunjung bahasa persatuan. Jadi bahasa juga ada lain. Ya, menjunjung artinya menempatkan sebagai bahasa tertinggi dalam kenegaraan, dalam hubungan kenegaraan kita, dalam hubungan kita berbangsa, dalam hubungan kita melaksanakan program-program kebangsaan dan kenegaraan. Begitu. Nanti lihat ya. Oke, ada berapa bidang. Oke, lanjut. Kita akan lihat ini. Lihat yang selanjutnya. Kemana Pak ini? Kok nggak bisa maju? Ini. Oke, bidang kerja OSIS. Ini mah dibaca aja ya. Karena terlalu banyak ya. Cuma saya baca itunya aja lah ya. Jadi yang pertama bidang kerja OSIS MPK itu dan Ekskur ini karena terkait. OSIS itu adalah lembaga kepresidenannya siswa SMA 1.
MPK itu adalah lembaga DPR MPR-nya, ya, siswa SMA 1. Eskur itu adalah kementeriannya lah, gitu ya, kementeriannya. Kenapa? Karena itu teknis. Jadi menteri itu bidang teknis, bidang sangat per bidang itu sektoral, ya. Sektoral itu jadi kalau bentuk manusianya itu OSIS. Tapi kalau sudah bicara bidang-bidang ada tangan, tugasnya kan tangan beda dengan pendengaran, ya, dengan telinga sebagai pendengaran, tangan sebagai peraba, okay. Lidah sebagai perasa, gitu. Itu sebuah bangunan. Maka sebenarnya OSIS disebut sebagai sebuah sistem. Maka kalau OSIS sebagai sistem, maka bidang-bidang itu adalah subsistem atau unit, ya, atau subsistem atau komponen boleh, atau elemen boleh, ya. Makanya disebutnya unity, satu kesatuan yang utuh bahasanya. Jadi harus satu kesatuan yang utuh, OSIS itu ya. MPK itu adalah suara-suara, ya, wadah yang menginikan suara-suara dari keseluruhan siswa. Ekskur adalah bidang-bidang teknis sektoral yang emang dipersiapkan, disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dalam masyarakat, kementerian kan kesejahteraan masyarakat. Kalau ekskur apa? Kalian itu perlu berekspresi, mengaktualisasikan diri, begitu. Bagaimana dalam ekskur itu kamu mendapat apresiasi, ya, penghargaan, penilaian yang baik dari rekan, karena itu penting, ya. Ketika kita, oh ternyata saya merasa tidak berharga, tidak punya apa-apa, ternyata di ekskur kalian luar biasa. Di akademik biasa-biasa saja, ya. Cukup sajalah lulus baik di atas rata-rata sedikit, tapi saya ternyata di dalam bidang yang sangat khusus, spesifik, life skill, ternyata saya itu jago berpidato, maka masuklah kalian di situ, ya. Ada pidato, ada lomba pidato dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia, ya. Baca prosa, baca puisi, ada itu. Kalau nggak salah di apa tuh yang tingkat Jawa Baratnya Pak Roni? Glory, ya. Apa itu? Ada yang bikin kriya itu apa ya? Bukan. LPS2N yang terstruktur. Ada yang ceria-cerianya bikin krida begitu. GG gitu, ya, ada tuh kontes. Kalau bahasa Inggris kan galaksi. Itu selain FLS2N yang kalian sudah kenal, O2SN, FLS2N, OSN, kalau sekarang jadi KSN, ya. Ada juga tuh galaksi. Galaksi mah sampai hal-hal yang dianggap tidak masuk kategori yang penting, bukan penting, tidak dipentingkan sebelumnya. Jago biola, oh keren itu, ya. Kalian bikin video, kemudian kalian berpuisi sambil biola, backgroundnya biola kalian, jadi kalian punya dua, dan kamu bikin dalam sebuah film gitu, bisa masuk. Banyak kegiatan, ya. Ini ekskur ini bicara tentang aktualisasi diri, ya. Jadi sekolah harus memberikan, mewadahi semua potensi siswa dengan di ekskur ini. Maka ekskur penting. Jadi kalau Anda mewakili ekskur hari ini, Anda harus membuat aktualisasi diri, ya. Dan itu harus tetap berhubungan dengan prestasi. Tidak hanya bicara tentang komunitas kebersamaan, ya. Kebersamaan untuk melewatkan hari-hari dengan berleha-leha, gitu, ya. Bukan hanya just a fun aja, gitu, ya. Tapi harus berpikir bahwa saya nanti akan menjadi mahasiswa. Kalau saya tidak mahasiswa, saya akan jadi entrepreneur, gitu, ya. Jadi nanti di bidang swasta, oh ya, saya nanti di negeri, saya harus sudah mulai mempersiapkan diri. Jadi ekskur ini harus mengapakan potensi saya, begitu, ya, dan seterusnya. Oke, yang pertama ini, ya. Oke lah, ini saya pikir untuk pembinaan ketuhanan ini kan
Karena kita kan negara yang berketuhanan ya. Kemerdekaan berdasarkan apa? Atas berkat rahmat. Karena dengan 5 agama yang sudah sudah dijadikan agama resmi ini, saya pikir kalaupun ada aliran kepercayaan dan lainnya juga yang penting dia bertuhan, gitu ya. Teis semua ya, teism, bukan non teism atau ateism, gitu ya. Jadi ini karena dianggap orang Indonesia itu bertuhan, maka ini oke, termasuk toleransi juga di sini ya, mengembangkan kegiatan keagamaan, lomba. Nah ini nanti kamu lihat, oh ternyata kegiatan keagamaan, oh ada MTQ, oke. Kapan nih lihat kekesiswaan? Nanti ketika bikin time schedule, jadwal kegiatan, jadwal waktu-waktu kegiatan disamakan lah, ya. Ketika tim kesiswaan bikin bikin tim panitiaan, kalian sudah siap sebelumnya. Gali lagi proposal yang sebelumnya, oke? Dilihat program kerjanya, penyusunan program kerja itu seperti apa nanti dilihat ya. Tapi yang paling penting kamu harus tahu apa yang dikerjakan, oke? Yang paling penting sekali lagi harus bersinergi dengan program kerja yang ada di kesiswaan. Lanjut ya, kedua, budi pekerti luhur atau akhlak mulia, gotong royong ya, tata krama, rela berkorban, patriotisme ya, rela berkorban, loyalitas ya, terhadap komunitas, terhadap organisasi kita. Oke, ini termasuk Paskibra ini nanti di sana, termasuk Kirsos nanti juga ya. Ini banyak kegiatan yang berhubungan dengan ini. Contohnya Kirsos, YEC ya, itu juga sama ya, melaksanakan gotong royong misalkan, karena kita tahu oh YEC itu keren ya. YEC itu dari 2009 itu sudah di ini dan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pas muncul di 2011-an 2010 atau 11 ya, 2011 sekarang sudah dengan Jepang terus di 10 tahun ya. Tapi saya ingat 2009 saya bersama dengan anak Aksal ya, Aksal angkatan ketiga itu ke Lebaksiu. Apa ke Lebaksiu ya, nanam pohon tapi bukan di kota Sukabumi. Ternyata nanam pohonnya di Kadu Dampit. Buat apa sih? Oh ternyata gotong royong ini dilaksanakan karena orang kabupaten ngasih air sama kita. Ternyata air yang di kota Sukabumi itu dari kabupaten. Nah, jadi jangan sombong jadi orang kota ya. Gak akan ada padi yang banyak untuk orang kota buat makan. Tidak akan ada air untuk orang kota kalau tidak catchment area, daerah tangkapan air di Kadu Dampit sana. Kadu Dampit situ Cinumpang, kamu suka Cinumpang ya. Penanamannya di Lebaksiu, airnya ke Cinumpang. Kalau ditebang itu di Lebaksiu, yang ruginya bukan orang kabupaten, tapi orang kota. Karena orang kota PAM-nya salah satunya dari situ Cinumpang. Selain dari satu lagi dari sebelah timur Batu Karut. Jadi yang harus nanam pohon di Batu Karut itu bukan orang kabupaten, nah, orang kota. Jadi Honda, Yamaha itu yang suka bikin rusuh di termasuk Vespa ya, Vespa Bapak yang bikin rusuh itu, perusahaan-perusahaan rusuh di udara itu harus CSR-nya harus untuk perbaikan lingkungan. Mereka hadir di sana ya. Nah itu contohnya ya. Oke, selanjut kepribadian unggul, wawasan kebangsaan. Wah ini luar biasa ini. Paskibra, orang Paskibra kalau bicara sama saya izin menjawab Pak, izin terus ya, siap begitu. Seperti halnya orang itu di bank-bank itu, yang di bank itu jadi teller itu walaupun tidak suka harus ngomong apa yang saya bantu lagi, apa disebut ya, Bapak selamat pagi, ada yang bisa saya bantu lagi, barangkali itu standarnya ada. Oke, pribadi unggul ya dan sebagainya. Dan itu harus muncul dari jiwa korsa itu, dan muncul dari menyanyikan lagu-lagu nasional, mas dan himne. Jadi anak semansa itu harus cinta, bangga dengan mars mansanya. Sama seperti halnya ketika kita tadi berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Malah milenial sekarang ya 17 Agustus aja jadi rock ya. Kalau jadi supaya agak lebih kena gitu,
Ya sekali-kali coklat lah ya, coklat ya, bendera itu ya kalau saya. Nah, dengarkan itu. Ada juga tuh yang keren tuh ya. 17 Agustus dari apa tuh yang paling keras itu, netral. Musiknya jejit, berikan semangat. Nah itu adalah penumbuhan kepribadian unggul. Jadi bina siswa itu punya wawasan kebangsaan, bela negara. Jadi nation state kita, ya pertahanan kita, kesatuan dalam sebuah bangsa, komitmen berbangsa dan bernegara bisa terjaga. Ya, harus menjadi pelopor. Ya, harus mulai menggali. Jakarta jas merah, jangan lupakan juga sejarah. Ya, bahwa ternyata untuk menghadirkan sebuah negara kesatuan Indonesia itu susah karena banyak elemen yang harus dipersatukan. Ya. Dan untuk menjaga ini semua tentang wawasan kebangsaan ini, kita juga harus bergaul dengan negara lain. Makanya nggak aneh ya, semua sekolah harus mulai merancang menghibah ke negara lain. Rencananya kan Bapak ke Jepang ya, Semansa kan sudah ke Singapura, Malaysia 24 siswa. Kita terbanyak loh di kota ya, bawa siswa 24 waktu itu. Singapura, Malaysia, keren ya. Udah itu Litbang Bu Christine membawa ke Thailand, sekolah guru-guru dari sekolah lain, dari sekolah lain tetangga di kota Sukabumi juga ikut. Ya. Ke Thailand kita pernah. Ibu Betty ke Jepang, ya. Itu khusus membiayai diri sendiri malah, mandiri. Sebagian disubsidi oleh sekolah atau pendidikan cuma sedikit, jadi harus mulai bergaul. Apa supaya kita bisa berakselerasi, menyamakan kecepatan langkah kemajuan gitu, dengan negara yang lain. Lanjut. Ya ini mah ramai nih. Akademik seni olahraga ini FS OSN, FS2S, LS2N, O2SN. Sekarang OSN itu KSN. OSN kita sebut KSN lah ya. KSN, O2SN, FLS2N, Galaxy, English debating contest. Apalagi Pak? Kalau Sunda apa Bu? Sunda itu ada. Pasanggiri seni Sunda. Hari bahasa Indonesia apa ya? Ada lomba pidato, lomba debat pidato ya, lomba pidato. Ada banyak kontes bahasa. Malah kalau dari UPI bahasa itu banyak, tidak hanya itu. Juga ada kalau lomba berpuisi. Di Galaksi nanti dirangkum itu semua. Jadi harus ada orang yang harus satu tim yang harus saling mengisi. Nanti kita pelajari ya, saya pelajari supaya nanti kita cari orang yang yang multi talent begitu ya, pintar tapi multi talent. Pintarnya tidak nomor 1 banget, nomor 2 atau 3 di 3 besar gitu, tidak harus nomor 1 tapi dia jago biola misalkan ya, atau dia pintar bernyanyi begitu ya dan sebagainya, atau malah pintar atraksi, malah ya pintar senam, tiba-tiba pintar senam, loncat-loncat dan sebagainya, gerakan tubuhnya bagus dan sebagainya. Oke, lanjut. Demokrasi hak asasi. Oke, ini adalah satu bentuk ya. Ini pembinaan demokrasi itu hak asasi manusia, pendidikan, dan ini harus masuk ke dalam semua kurikulum yang ada di semua negara. Ini menjadi satu sektor pembinaan yang harus ada menurut UNESCO, United Nations Education and apa ya Bu? Science, ya. Education and Science, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut sekarang kreativitas. Oke, apa tuh? Meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Kalian nanti akan saya share melalui Pak Roni isinya bidang-bidang ini. Sekarang mau lihat aja, tidak usah di ini ya.
karena ini penting. Jadi ini mah baku ya, nasional. Oke, lanjut. Jasmani, oke, ada UKS ya. Di sini kita ada KKS ya. Oke, nanti bisa SMA 1 itu adalah 8 sekolah ya. Salah satu dari 8 sekolah di Provinsi Jawa Barat yang akan mendapatkan bantuan sekolah siaga kependudukan. Jadi belajar tentang KB itu ya kalian. Belajar tentang siaga bencana dan sebagainya nanti akan diresmikan secara khusus. Selain KKR yang sudah ada kader kesehatan remaja. Nanti ada lagi kader ya, kadernya kependudukan. Jadi katanya menikah harus pada waktu yang tepat. Dan sudah bersiap-siap. Ada berapa menit lagi, Bu? Masih lama. Luar biasa. Oke, lanjut. Sastra dan budaya, saya bilang ini yang berbahasa ini. Ya. Daya cipta sastra. Ini ya, karena manusia itu, kalau kata Plato itu, manusia itu bukan homo rasional. Begitu. Bukan hanya sejenis makhluk yang menggunakan akalnya, ya, menggunakan rasionya, menggunakan otaknya saja. Tapi manusia adalah homo religious, homo faber. Tadi bertuhan, yang kedua faber, berkreativitas. Jadi manusia itu senantiasa punya kegenitan, ya, tanpa batas, kata Pak. Kreativitas tanpa batas, luar biasa dari Bu Evi. Kreativitas tanpa batas. Coba kalau kreativitas itu tidak ada tuntunan agama, ya, atau tuntunan etika, wah, namanya seni itu luar biasa, ya Bu. Kalau digali keindahannya. Bahkan setiap senti per senti segala kehidupan bisa jadi sebuah kreativitas bagi manusia. Maka ketika kita beraktivitas, penting ya kreativitas itu. Disebut lagi homo faber. Kata siapa? Bukan kata Ade Faturrahman, bukan kata Papa Ade Faturrahman, tapi kata Plato. Ya. Maka karena dia menggunakan rasionya, homo rasional, kemudian karena dia menggunakan keimanannya, homo religious, dan dia berinteraksi, bergotong royong tadi ya, bergotong royong, maka dia disebut homo socius. Apa homo socius itu? Menganggap bahwa dia menghargai ada kepentingan orang lain di luar kepentingannya. Maka ketika kita mau teriak-teriak nyanyi, ya, maka ada polusi udara yang harus diantisipasi. Apakah suara yang keras ini akan mengganggu orang lain atau tidak? Selamat datang Ibu Inge yang luar biasa, alumni Semansa 2006, yang PKL-nya di Pulau Bidadari bersama Bu Epi. Ya, ketua PKL-nya Ibu Epi ya, dan geografi masuk ke IPA waktu itu. Keren ya. Kita membuat peta tentang peta Bidadari. Jadi anak Semansa sudah memetakan Pulau Bidadari. Bu Inge ya. Kemarin krisis ya Ibu Inge. Yang seperti putri Indonesia kalau kalian lihat. Nanti lihat Bu Inge itu ya. Cantik, orangnya tinggi ya. Cerdas. Wah, luar biasa lah Bapak-bapak. Asal orari kalau lihat Bu Inge luar biasa lah. Buka murid teh. Ada tingkatnya Paroni, coba beda 1 tahun sama Paroni. Jadi Bu Inge itu kelas 1, Paroni kelas 2. Nah, gitu. Yang kelas 3-nya Bu Repi. Gitu. Lucu lah pokoknya mah, sama-sama. Dari Uyut, kakek, bapak terus turun ya, turun temurun. Lanjut Cana ya. Nah, teknologi informasi. Nah, ini nih IKS nih. IKS mulai nih. Oke, IKS itu juara robotik 2000 berapa Pak Roni? 2008, 2009 ya. Jadi aneh, UI mengadakan kegiatan Jakarta, Banten, DKI Jakarta dan Banten. Tiba-tiba dari Jawa Barat, SMA 1 masuk, tapi juara 1 lagi. Luar biasa itu Pak Tantan. Dasar dia ya, dasar pinter maksudnya.
lulusan ITB itu S2 tuh. Kalau kalian lihat nanti makanya lihat YouTube saya. Di YouTube saya itu lengkap ya. Ada itunya juga itu di YouTube saya itu ada apa itu ada proses apa itu ketika jadi juara robotik gitu ya, anak IKS gitu ya. Makanya kalau kalian Google Earth, di Google Earth sekarang sudah ada beberapa sekolah. Dulu itu hanya 3 sekolah yang masuk ke Google Earth di kota Sukabumi. Semansa, Semanti, dan Pelita. Sekarang sudah mulai masuk. Kalau kalian ke Google Map, lihat Semansa. Jadi kalau lihat sekolah itu melek atau tidaknya, update atau tidak teknologi, lihat di aplikasi-aplikasi yang mengglobal seperti Google Earth. Kalian cari, ketik di situ SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, klik. Kalau dicari kemudian ada, berarti gaul dah Semansa. Kalau dicari nggak ada, ya berarti nggak gaul dong. Maka termasuk saya itu waktu itu saya akan membubarkan IKS kalau Semansa tidak tidak flashmarknya ya, titik koordinatnya tidak ada di Google Earth. Jisenan ku Bapak ya, IKS akan saya bubarkan. Bikin ya. Jadi kalau ada di Google Earth itu ada Semansa, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi dengan gambarnya, itu hasil IKS. Bapak cuma jingsenan unggul ya, memberikan reinforcement positif, mendorong ya, memberikan dorongan agar berkarya menghasilkan. Jadi kalau kalian nanti Dendi itu kalau nggak salah itu Dendi angkatan 2000 berapa? Itu 2013 bukan 2009. 2012. Oh, 2011 ya. Pokoknya sekitar itulah. Nah, itu kalau itu namanya basic akunnya itu Panorameo. Jadi untuk jadi punya Panorameo itu harus 3 bulan dulu dicek. Dari Panorameo baru bisa kita di Google itu bisa dibaca semua. Jadi tidak semua orang dimasukin kemudian itu dilihat dulu 3 bulan, 6 bulan. Jadi 6 bulan baru muncul tuh. Ya. Dan basicnya sekali harus punya Google account. Jadi Google account, Panorameo account baru bisa. Jadi kalau klik SMA 1 harusnya di SMA 1 sudah ada videonya. Kalau kamu lihat Google Map, nanti kalau lihat Google Map kamu lihat SMA 1 itu fotonya banyak. Ya, termasuk Paroni waktu masih pakai seragam ada. Paroni yang sekarang masih ciut ya, sekarang masih kasep lah. Si muda. Itu disebut kasep itu Paroni masuk marah. Lanjut, Bos. Yang menjadi kadinya lepat. 10. Komunikasi dalam bahasa Inggris. Sometimes I would like to explain about our organization in English, okay? English is very important. Yeah, very important for us, yeah. English not too difficult, ya. Make it simple aja ya. Mengapa kita harus berbahasa Inggris? Karena Inggris adalah jendela, bahasa itu jendela ilmu. Jadi bahasa Inggris itu penting karena ternyata saya sampai sekarang masih pakai ensiklopedia, ya. Ada tanya jawab, oke? Ya 5 menit lagi ya, 2 menit lagi lah. Saya harus di geografi itu harus punya ensiklopedia. Ternyata ensiklopedia yang saya pakai yang terkeren itu adalah Encarta, Microsoft Encarta. Itu yang terakhir 2009. Dan saya tidak punya ensiklopedia lebih bagus dari ini kecuali dalam bahasa Inggris. Enak rangin. Oh, saya tahu angin pasat itu ternyata trade wind. Saya pikir angin perdagangan, bukan trade wind itu angin pasat. Jadi angin pasat adalah gitu. Pakai bahasa Inggris. Trade wind is wind that blow from subtropic area to gitu. Itu dalam bahasa Inggris. Ketika saya belajar tentang ensiklopedia itu, maka saya memperbaiki pronunciation saya, pengucapan ya. Jadi tidak English ya, tapi English. Oke. Kenapa seperti itu? Karena itu bahasa orang. Lamun rada aneh itu emang aneh gitu ya. Kalau saya kan bahasa Indonesia biasa-biasa aja. Tapi ketika bahasa Inggris maka
lafalnya, pronunciation-nya harus bahasa Inggris. Ketika bahasa Arab juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, tidak bismillahirrahmanirrahim. Hal gede haletik tepugu. Itulah yang disebut dengan makhrajul huruf dalam bahasa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mah ada pronunciation, pengucapan. English day. English, Bu Irma, English, Bu Irma ya. Jangan English ya nanti. Taruhnya ya, without you, bukan without you ya, without. Jadi seperti itu kecakapan dalam. Ya kadang-kadang kalau bahasa orang kan bisa dipakai main-main ya. Because if you make a mistake in English or other foreign language, it's not to less your nationalism. Jadi tidak akan merubah nasionalisme ketika kamu mulut salah dalam bahasa orang lain. Itu akan memberikan sebuah malah improve your English, akan malah meningkatkan ya. Oh saya salah, harusnya begini. Bapak sok salah wae. Tiba heula perfect ya. Ingat karena tenses ada continuous present, continuous perfect tense gitu. Perfect baca teh. Ternyata ada perfect Pak, perfect. Ternyata benar perfeksionis akhirnya ya. Jadi saya harus ngalah gitu ya. Dulu Facebook Bapak. Ternyata Facebook gitu biasa. Bapak kayak Facebook ternyata perdamaian ya. PAC ya. Begitu nak. Oke. Selesai nak. Oke. Adapun pembuatan sistematika program kerja itu hampir mirip dengan pembuatan pelaporan. Bedanya bab yang pelaksanaan kegiatan tidak ada. Jadi nanti kalau pelaporan kamu lebih bagus lagi, kamu bikin kayak Bu Ima itu seneng banget ya bikin diagram. Senang banget bikin grafik begitu kamu bikin. Terima kasih Bu Irma yang luar biasa. Waduh ini luar biasa, cantiknya luar biasa. Pak Bu Irma itu selalu apa ya? Selalu haus bekerja. Jadi sayanya yang ini suka kelelahan aja Bu Irma. Ngajawab Bu Irma, aduh ampun. Allahu Akbar. Tim saya itu luar biasa. Aduh. Kalau Pak Roni mah cukup senyum aja karena cukup kasep lah. Saya sudah enak gitu. Perasaan saya masih muda gitu kan Bapak. Bu Epi mah apalagi, aduh Bu Epi mah tuh, aduh waktu mudanya ya Allah. Rabbi Karim. Oke nak, Pas Kibra dan Kirsos siapa ini? N namanya, siapa ini? Kok kamu hadir terus? Desti ya? IPS 4 Desti. Halo, kamu terlihat di ini saya. Oke ini siapa lagi? Saya ternyata katanya nak kalau saya panggil guru memanggil siswanya itu energi buat kalian ya. Saya coba panggil satu-satu lah ya namanya ya. Halo Pritasha, halo Siti Zahra, halo Nadia Putri. Harus disebut namanya supaya menjadi sejarah. Rizkia, halo Rizkia. Aduh, seueur geuning ya Allah. Ulan. Halo Ulan. HP3 Miftah ini ya kayaknya. Ini siapa ini Miftah? Bahrain, oke. Halo Asri, halo Bahrain, halo Miftah, halo Salma dari Sentra, halo Siva. Halo Muhammad, siapa ini? Ini Muhammad ganteng, ini siapa? Aku nggak lihat namanya. Oke. Ini banyak ya, tidak sebut saya satu persatu nih. Aduh kasihan ya. Oke nanti disebut sama ini. Tugas Bu Epi dan kesiswaan yang lainnya harus menyebut siswa satu persatu nanti. Setelah saya jadi berbagi nanti sebutin yang lain. Hasna, Dian, Britas, Cindy, Raffi. Pencaksilat siapa ini? Gak kelihatan. Nadia, Alda. Pencaksilat siapa? Ini suaranya keluarin. Unmute. Oke. Pencaksilat itu siapa? Kemudian itu KSR. KSR siapa? Dandi, Aulia, Yesa. Gitu. Aduh banyak banget. 7 Bas. Aduh ya Allah. 7 halaman nak. Mohon maaf ya. Oke saya cukupkan dulu. Nanti ada tanya jawab katanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tidak bisa menghadirkan yang terbaik. Tapi inilah saya dengan segala keterbatasannya. Semoga bermanfaat.
Yang paling penting kalian tetap sehat walafiat.